Hai happy sahabat semua, selamat hari Sabat. Hari ini kita akan mendengar khotbah daripada Pastor Chai untuk khotbah kita dengan tema khotbah di bukit, ucapan bahagia, terdapat dalam Matius 5. Tapi sebelum itu nanti kita akan dipimpin doa oleh Brother Johannes, dan kemudian kita akan mendengar lagu istimewa daripada anggota kumpulan anggota gereja Keluang BM dengan lagu dalam bahasa dusun Mulong Pia. Dan sebelum itu saya ingin membacakan ayat hafalan kita pada kebaktian hari ini yang terdapat dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Selamat berbakti. Tuhan memberkati. Selamat sahabat semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang kami berkat kami kesehatan, keselamatan, serta kecukupan. Tuhan, pada sahabat ini setelah kami berkuliahkan untuk menyembah-Mu secara muji. Tuhan, berkati pembicara kami saat ini supaya akan disampaikan dapat memahami dan dapat masuk ke dalam hati kami. Tuhan, berkati juga persembahan dan pukulan yang kami berikan supaya menjadi berkat kepada pembangunan gereja-Mu di dalam. Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni juga pelanggaran kami. Namun Tuhan, semua doa ini serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Selamat Hari Sabat kepada semua. Inilah khotbah ketiga. Khotbah di atas bukit. Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena Allah akan menghiburkan mereka. Secara emosi, menangis tak bagus. Kita tak suka orang menangis di samping kita. Itu adalah penyataan. Anak saya suka menangis pada waktu dia sedih. Kalau udah menangis berjam-jam, istri saya mengingatkan dia, jangan suka menangis sebab kamu laki-laki. Laki-laki harus kuat, sepertinya yang boleh menangis hanya perempuan. Apakah ada tampak yang baik jikalau kita suka menangis? Di dunia berdosa, sedih itu kenyataan. Di dalam Amsal 14 ayat 13. Ketawa mungkin dapat menyembunyikan kesedihan, tetapi apakah kegembiraan berakhir? Kesedihan tetap ada. Coba pikiran apa kesedihan dapat menguntungkan. Dengan perkataan lain, gembira walaupun kita sedih. Gembira di dalam kesedihan, apa mungkin dan mengapa? Banyak orang pikir kegembiraan dan kesedihan tak dapat bersama. Tidak ada hal seperti itu. Sebab dunia ini tak suka orang bersedih. Mereka coba untuk menggelak dan dari kesedihan. Hidup ini harus gembira, jangan sedih. Harun, Elijah dan Itama tak boleh biarkan rambutnya khusus dan jangan koyakkan pakaian kamu sebagai tanda kamu berduka cita. Anak-anak Israel harus berwaspada terhadap api asin yang dipersembahkan oleh dua orang anak Harun. Hanya sekalipun di Alkitab berkata tak boleh sedih duka cita. Poin 1. Sedih kehilangan sesuatu itu okey. Sedih atau sangat sedih menyebabkan jiwa sangat sakit dan hati juga sakit. Contoh, kita sedih pada saat kita tahu kesihatan kita semakin tak baik dan khawatir akan masa depan kita. Menggalaman kehilangan hubungan seperti cerai. Penjelasan Alkitab tentang berkabung di dalam Mazmur 6 ayat 7. Aku tidak bermaya karena dilanda kesedihan. Setiap malam tempat tidurku dibasahi tangisan, bantalku dibasahi air mata. Di dalam Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Engkau tahu betapa cemasnya hatiku. Engkau tahu betapa banyaknya air mataku. Bukankah semuanya itu tercatat di dalam kitab-Mu? Ada satu lagu di bahasa Inggris, Tear is a language that God understands. Di Yohanes 11 ayat 35, Jesus menangis. Di dalam Ibrani 4 ayat 15, iman agung kita ini bukanlah iman yang tidak bersimpati terhadap segala kelemahan kita. Sebaiknya kita mempunyai iman agung yang pernah dicobai dalam segala hal seperti kita sendiri, tetapi dia tidak berbuat dosa. Yesus mengenal kita, dia menjaga dan menghibur kita pada saat kita sedih. Di dalam Yesaya 53 ayat 3-4. Yesaya 53 ayat 3-4.
kita menghina dan menolak Dia. Dia menderita kesengsaraan dan kesakitan. Tidak seorang pun hendak memandang Dia, kita pun tidak mempedulikan Dia. Padahal penderitaan kitalah yang ditanggungnya, penyakit kitalah yang dideritanya. Selama ini kita menyangka bahwa penderitaannya itu hukuman Allah baginya. Yesus mengenal kita. Dia menjaga dan menghibur kita pada saat kita sedih. Poin 1. Sedih kehilangan sesuatu itu okey. Poin kedua, sedih kerana dosa. Mengapakah kita duka cita? Kita perlu bersedih kerana dosa kita yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Paulus sedih kerana dosanya. Di dalam Roma 7 ayat 24, di dalam Roma 7 ayat 24, beginilah keadaanku, aku mentaati hukum Allah dengan akal budi saja, sedangkan tabiatku sebagai manusia mengikuti hukum dosa. Alangkah malangnya aku ini. Di dalam Yakobus 4 ayat 9, Yakobus 4 ayat 9, hendaklah kamu menyesal, menangis, meratap, hendaklah ketawamu kamu menjadi tangisan, dan kegembiraan kamu menjadi kedukaan. Kita perlu bersedih karena dosa kita. Ini adalah sebuah cerita tentang anak yang hilang. Di dalam Lukas 15 ayat 14 sampai 19. Di dalam Lukas 15 ayat 14 sampai 19 cerita tentang anak yang hilang. Dengan cepat uangnya habis. Pada masa itu keburuan yang terus melanda seluruh negeri. Lalu hidupnya merarat karena dia tidak mempunyai apa-apa. Oleh itu dia bekerja bagi seorang penduduk negeri itu yang menyuruh dia menjaga babi di ladang. Dia begitu lapar sehingga ingin mengisi perut dengan makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikan makanan kepadanya. Akhirnya dia sadar dan berkata, semua orang gaji ayahku mendapat makanan yang berlebihan, tetapi di sini aku hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku, lalu berkata begini, Ayah, saya sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak ayah. Anggaplah saya sebagai orang gaji ayah. Poin ketiga, sedih kerana keadaan orang lain. Sedih pada saat kehilangan. Sedih kerana dosa kita. Sedih kerana kondisi orang lain. Di Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 31, di Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 31, berwaspadalah, ingatlah bahwa selama 3 tahun, siang malam dengan mencucurkan air mata, aku telah mengajar setiap orang di kalangan kamu. John Knox memikul beban kerana kehilangan Scotland, negaranya. Setiap malam dia berdoa. John Knox sangat sedih kerana kekalahan Scotland, negaranya. Setiap malam dia berdoa. Ketika isteri memujuk dia untuk tidur, dia berkata, bagaimana saya dapat tidur ketika negara saya tidak dapat diselamatkan? Dan dia berdoa, selamatkan Scotland atau saya mati. 2 orang tentera penyelamat itu Salvation Army merasa tak berguna kerana tidak dapat menjangkau dan menyelamatkan orang-orang yang miskin. William Booth menemukan 2 tentera penyelamat ini dan memberikan nasihat, coba menangis. Ketika mereka menangis, mereka bangkit semula. Hal yang menarik, kita tidak pernah mencoba menjelaskan tentang penderitaan.
Alkitab mengajar kita bagaimana mengatasi kesedihan. Di dalam Yohanes 16 ayat 33, Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, Aku mengatakan semua ini supaya kamu beroleh kesejahteraan karena bersatu dengan aku. Di dunia kamu akan menderita, tetapi tabahkanlah hati kamu karena aku sudah mengalahkan dunia. Yesus memulai perkataan bahwa kita akan mempunyai pengalaman tentang sukacita, di mana sukacita adalah bagian dalam hidup kita, tetapi Tuhan akan menghibur kita. Dia berkata, kita akan mempunyai rasa damai sebab Tuhan akan menyelesaikan masalah kita di dunia ini. Kesedihan dan sukacita adalah hal yang nyata di dalam hidup ini. Tetapi ada berkat untuk orang-orang berduka dan bersedih. Ini adalah satu penghiburan bagi mereka. Kita mesti tahu Tuhan akan menyertai kita. Alkitab bercakap Tuhan tidak akan meninggalkan kita atau buangkan kita. Tetapi masalahnya bila kita sakit hati, kita lupa Tuhan. Atau kita pikir Tuhan jauh dari kita. Itu sebab kita berduka. Kita membuat kesimpulan Tuhan tak sayangi kita lagi. Faktor yang betul ialah Tuhan melindungi dan menjaga kita. Dia ada untuk kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 17 sampai 18, Mazmur 34 ayat 17 sampai 18, tetapi dia menentang orang yang berbuat jahat. Apabila mereka mati, mereka cepat dilupakan. Apabila orang saleh berseru kepada Tuhan, mendengar dan menyelamatkan mereka daripada segala kesusahan. Ketika kita berduka, tiga hal penting yang harus diingat. Poin 1, Tuhan tahu apa sebenarnya yang terjadi di hidup kita. Di dalam Ayub 13 ayat 27, Ayub 13 ayat 27, Engkau mengawasi setiap langkahku dan Engkau memeriksa jejakku. Tidak ada yang terlepas dari pandangan Tuhan. Setiap air mata Dia tahu, dan setiap rambut kita Dia tahu berapa jumlahnya. Poin kedua, Tuhan menjaga kita. Di dalam Nahum 1 ayat 7, Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik melindungi umatnya. Pada masa mereka susah, Dia menjaga orang yang berlindung kepadanya. Poin ketiga, Tuhan membantu kita. Tuhan bagi kita pertolongan dan membantu sebab Dia tahu dan fahami kesengsara kita. Di Ibrani 4 ayat 16, Ibrani 4 ayat 16, oleh itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tata Allah, karena dari situ rahmat-Nya berlimpah. Di situ kita akan menerima belas kasihan-Nya dan mengalami kasih-Nya pada saat kita memerlukan pertolongan. Hiburan. Arti hiburan dapat juga diterjemahkan sebagai kekuatan. Ketika kita berduka, Tuhan ingin menguatkan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua pada saat kita berduka. Ada orang bertumbuh pada masa sedih, tetapi realiti ialah ramai orang terjebak dalam kedukaan. Ini adalah saat kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan sebagai hiburan. Kita perlu melepaskan, tetapi sebagian dari kita susah untuk melepaskan. Bagaimana cara kita melepaskan hal-hal yang sedih? Jangan fokus pada peristiwa lalu,
tetapi fokus pada apa yang masih ada. Di dalam Yesaya 43 ayat 18, Yesaya 43 ayat 18, tetapi Tuhan berfirman, jangan ingat akan peristiwa yang lalu, jangan kenang perkara yang sudah-sudah. Di dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berkata hal-hal yang berlalu biarlah berlalu. Kita mesti melepaskan hal-hal itu. Kalau kita tidak mau melepaskan hal-hal itu, itulah yang akan membuat kita sakit semula. Perkara yang kita dapat lakukan tentang masa lalu. Menekan ramai orang yang menyimpan kesedihan di dalam hati dan menelannya tidak bagus untuk kesihatan kita. Kedua, terjadi berkali-kali. Ketika hal itu terus di pikiran kita, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang selalu fikir hal-hal yang sedih. Setiap kali yang ada di pikiran mereka negatif dan selalu berkongsi kepada orang lain tentang hal-hal negatif. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 15, 2 Korintus 10 ayat 5, dan mengatasi setiap alasan yang diajukan oleh orang sombong untuk menentang pengetahuan tentang Allah, kami menawan pikiran orang supaya taat kepada Kristus. Jangan berfikir tentang hal-hal yang membuat kita sengsara. Ramai orang buat begitu, tetapi orang Kristian harus taat kepada Kristus. Cakap tentang Yesus dan bukan hal negatif. Ketika seorang membenci kita, kita berfikir bagaimana cara membalas mereka kembali. Tetapi kita tidak harus lakukan balas dendam, hanya melukai kita. Balas dendam dapat membunuh kita secara hidup-hidup. Lepaskan. Di dalam Roma 12 ayat 19, Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku, jangan sekali-kali membalas dendam, biarlah Allah yang membalas dendam. Di dalam Alkitab tertulis, aku akan membalas kejahatan mereka, aku akan menghukum mereka, firman Tuhan. Serahkan kepada Tuhan dan tingkatkan semua pada Tuhan. Kamu akan merasa lebih baik sebab Tuhan yang membantu kamu mengatasi masalah kamu. Apa yang harus kita pikirkan? Yesus mati untuk musuh dan kita semua. Itu sebab kita harus menyerahkan semua masalah ini kepada Tuhan. Menerima penghiburan dari Tuhan. Apa yang orang lakukan untuk mendapat penghiburan dari stres dan kepahitan hidup? Coba kamu fikir apa jawapannya? Ambil pil, mabuk, berzina, pergi tempat hiburan dan lain-lain. Itu adalah cara-cara yang dilakukan bagi orang-orang yang belum mengenal akan Yesus Kristus. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, pada saat kita sedih, kita mendapat penghiburan dari Bapa. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3, Dia Bapa yang berbelas kasihan dan Dia Allah yang senantiasa menolong kita. Kita mendapat penghiburan dari Bapa. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 13, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Bapa yang berbelas kasihan dan Dia Allah yang senantiasa menolong kita. Yang kedua, kita mendapat penghiburan dari Yesus Kristus. Yang ketiga, kita mendapat penghiburan dari Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menghibur kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 7,
Tetapi apa yang aku katakan kepada kamu benar untuk kebaikan kamu. Lebih baik aku pergi. Jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus sebagai penghibur kita, biarlah Tuhan mengisi hati kita yang sedia dengan kegembiraan. Dengan adara Roh Kudus di dalam hidup kamu, kamu akan mempunyai semangat yang baru. Cara keempat, firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 5:2, aku ingat akan ketetapanmu yang ada sejak dahulu dan ketetapanmu menghiburkan hatiku, ya Tuhan. Pada saat kita sedih, kita perlu firman Tuhan untuk menghibur kita. Kelima, umat Tuhan. Itulah sebab kenapa Tuhan memberikan kita umat-umat gereja sebagai sebuah keluarga di mana anggota gereja dapat memberikan kita kata-kata hiburan dan semangat. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 4, 2 Korintus 1 ayat 4, Dia menolong kami semasa kami mengalami kesusahan, supaya dengan pertolongan yang kami terima daripada Allah, kami pun dapat menolong semua orang yang mengalami kesusahan. Harapan yang berseri, apa yang kita perlukan? Harapan yang baru, hidup yang bermakna. Walaupun pada saat kita putus asa, sedia kerana Roh Kudus penghibur kita. Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak perlu bertukar dan bersedih kerana kita ada satu harapan. Pada saat kita kehilangan, kita ada satu harapan di dalam 1 Tesalonika 4:13. Saudara-saudaraku, kami ingin kamu mengetahui yang sebenarnya tentang mereka yang sudah meninggal dunia, supaya kamu tidak bersedih hati seperti orang yang tidak mempunyai harapan. Pada saat kita kehilangan, kita masih ada harapan. Kita boleh bertemu kembali. Pada saat kita sedih, putus asa, kita tahu ada Roh Kudus menghibur kita. Kita boleh bersedih, tetapi jangan putus asa kerana Tuhan beserta kita. Dan janji Tuhan bagi kita semua, berbahagialah orang yang berduka cita. Allah akan menghiburkan mereka. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.